guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku mau ngejelasin berapa harga program yang kami jalani. Kalau ada yang nanya programnya di mana, program kami di Morula, di Big Bunda Internasional, yang di Menteng itu ya, tempatnya artis-artis. Tapi emang di sana keren banget sih, bagus banget dari fasilitasnya, terus perawatannya, dari suster-susternya, dokternya, semua ramah tamah banget guys. Oke, kita mulai dari mana dulu ya? Aku mulai dari buat kalian yang mau konsultasi dulu ke dokter dan bertanya berapa sih harga konsultasi dengan dokter di Morula yang di Menteng itu. Kalau kalian mau konsultasi dengan dokter yang menangani saya, yaitu dokter Ariando atau biasa dipanggil dokter Nando, beliau itu harga konsultasi treatmentnya itu 790.000, tapi kalian harus bayar clinic administration fee-nya itu 60.000. Jadi kalian harus siapin uang sekali konsultasi itu 850.000 ya guys, gitu. Terus kalau emang kalian udah mau langsung mulai program, pasti kalian disuruh cek dulu kan, kayak progesteronnya, LH-nya, dan estradiolnya, itu semuanya 1.943.000. Lihat ya. Oke. Ini kurang lebih ya. Oke, aku mulai dengan paket apa aja yang aku ambil. Aku ambil paket komplit. Jadi karena di IVF di Italia itu kita selalu gagal, jadi pas program bayi tabung ini aku minta ke dokternya kita mau pakai yang semaksimal mungkin. Sampai aku juga pakai akupuntur juga guys. Jadi akupuntur itu sorry. Jadi akupuntur itu katanya bagus buat meningkatkan keberhasilan program IVF. Jadi apapun itu saya lakukan demi keberhasilan, karena udah jauh-jauh dari Italia ke Indonesia, rasanya kalau balik tanpa berhasil itu sedih banget. Jadi kita lakukan semaksimal mungkin ya. Oke, aku memakai PGTA. Apa itu PGTA? PGTA itu cek kromosom embrio, karena waktu di Italia itu aku udah transfer, sempat hamil 5 minggu keguguran. Ternyata setelah diselidiki di Indonesia, dicari tahu, setelah aku tahu namanya cek kromosom itu, ternyata kromosom embrionya tidak bagus. Nah, fungsinya PGT ini mungkin jadi kalian udah tahu nih kromosomnya lengkap. Jadi kalaupun nanti amit-amit kalian gak berhasil juga, kalian bisa evaluasi lagi kenapa kok bisa gitu. Dan keberuntungannya tes PGT ini kalian bisa tahu jenis kelamin calon anak kalian sebelum kalian hamil. Dan juga tes PGT ini gimana ya sebutnya, kayak menurut aku nih ya, menurut pendapat aku, misalnya kalian di hari kelima embrio transfer udah bagus nih, blastocyst-nya udah bagus gitu, tapi ternyata pas tes PGT itu kromosomnya nggak bagus, itu walaupun ditransfer kalian nggak akan tetap hamil gitu. Jadi kayak buang waktu sama buang uang gitu. Berapa sih harga tes PGTA? Kemarin itu aku tes PGTA ada 4 embrio, totalnya itu sekitar 47.990. Oke, ini tes PGTA ya guys, sama embrio preserve, aku nggak tahu itu apa. Pokoknya yang harus aku keluarin itu sekitar 47 juta buat tes kromosom sebelum transfer ke rahim aku. Dan dari 4 embrio ini ternyata yang bagus kromosomnya itu cuma 1, yang sisanya kurang. Yang 2 ini emang harus dibuang karena nggak bagus. Sisanya itu kalau di persenin kemungkinan hamilnya sekitar 30% gitu. Nah, kalau yang sekarang di perut aku ini, babynya sekarang ini, waktu di tes PGT itu kromosomnya lengkap dan
kemungkinan hamilnya itu sekitar 70 sampai 80%, dan alhamdulillah memang berhasil hamil aku. Lalu aku memakai IMSI. Apa itu IMSI? Jadi IMSI itu, kalau ICSI itu kan hanya 46 kali apa 40 berapa kali gitu di zoomnya. Kalau IMSI itu sampai 6000 kali zoom. Jadi ini bagus buat yang ada masalah dengan si suami ya, karena kalau masalah aku itu suami aku yang spermanya ada problem, jadi susah membuahi. Nah, kenapa sih setiap kali embrio transfer, setiap kali IVF di Itali aku nggak berhasil dan embrionya kualitasnya jelek? Ternyata setelah memakai IMSI ini ketahuan bahwa setelah di zoom di situ ternyata kepala spermanya suami aku tuh ada lubang berair. Jadi kalau tanpa di zoom itu kalian nggak akan tahu bahwa ternyata body shape-nya itu bentuk si kecebongnya itu ada lubang atau ada lecet gitu. Nah, kalau salah memilih embrio itu akan salah memilih sel sperma lalu dikawinkan dengan sel telur, itu akan membuat embrio kalian pun kromosomnya kurang bagus guys. Kurang lebih seperti itu. Capek. Malum ya, semenjak hamil berat badan makin naik, jadi kayak ngomong bener aja udah ngap. Terus waktu itu di IVF itu aku pakai paket IVF year end 2020, pakai obatnya yang Pergoveris, harganya 87.400.000. Itu ini hanya hal pentingnya aja, tapi paket ini itu belum include masih ada obat tambahan, jadi tergantung dosisnya. Saat itu aku ada obat tambahan dan aku harus bayar lagi, aku nggak tahu, lupa berapa, tapi ini semua bon-bonnya kwitansinya. Kalau aku jumlahin itu guys, harga IVF yang kami jalanin, kami telah menghabiskan uang hampir 300 juta. Jadi buat kalian kalau memang mau program IVF, datang dulu ke Morula, konsultasi dengan dokternya, karena beda pasangan, beda masalah gitu. Mungkin kalau ada masalah yang sama kayak saya atau mau lebih komplit, pakai program yang pokoknya semaksimal mungkin, kalian bisa minta ke dokternya. Walaupun misalnya dokternya bilang nggak usah, ini bagus, tapi kalian pengen mencoba yang terbaik, siapin aja 300 juta, karena nggak akan lebih dari 300 juta kok. Itu kenapa sih kok bisa sampai 300 juta? Karena guys, setelah kalian melakukan pengambilan sel telur, aku tuh dibekali obat banyak banget, dan sekali penembusan obat itu hampir 10 juta. Itu untuk 2 minggu saja. Nah, jadi dari bulan Februari 2 minggu aku bayar sekitar hampir 10 juta. Terus 2 minggu lagi sama udah hampir 20 juta. Lalu tambah lagi 2 minggu, pokoknya aku tuh berhenti obat-obatan yang kayak disuntik di perut, Levenok, Vidral dan semuanya itu di minggu ke-8 mulai dikurangin sama dokternya. Itu sih tambahan yang membuat mahal gitu. Terus berapa kak biaya akupuntur di Morula? Aku ambil paket yang 10 kali treatment, yaitu 3 juta. Jadi aku ambil itu sebelum program dimulai. Pas program dimulai udah suntik-suntik, aku udah menjalankan akupuntur. Oke. Dan akupuntur, lalu itu seminggu 2 kali sampai 3 kali sih aku jalanin itu, karena aku itu short protokol, jadi datang langsung program gitu, nggak mau nunggu lama lagi, karena kan suami harus balik lagi ke Itali gitu. Terus apa lagi ya, pas udah mau ambil sel telur itu, aku paginya akupuntur. Lalu
pas mau deket ke embryo transfer itu kan makan waktu lama, karena untuk program untuk melakukan cek kromosom ini kurang lebih itu 2 minggu hasilnya keluar. Jadi saat itu aku pergi liburan dulu ke Bali, karena di Morula ini aku dapet free 2 hari 3 malam. Gimana sih? Ya seperti itu, ada di videonya, kalian bisa cek. Itu yang dapat free dari Morula karena ikut dapat paket ini. Jadi pulang dari itu baru aku pulang ke Bali, ke Jakarta itu pas udah dijadwalin buat kontrol ke dokter sebelum frozen embryo transfer ya guys. Jadi frozen embryo transfer ini 2-3 hari sebelumnya tiap hari aku puntur. Aku punturnya siang, paginya embryo transfernya siang, paginya aku puntur gitu. Makanannya apa? Jujur aku makan telur, tapi makananku nggak dijaga banget sih saat itu. Nggak tahu kenapa. Aku menjaga tapi yang enggak straight banget kayak waktu pertama kali program harus jus enggak banget. Aku normal makan tapi dijaga, enggak lemak, banyakin protein gitu-gitu aja. Oke, memang lumayan banyak sih ya biayanya yang keluar, tapi hasilnya itu maksimal banget, serius guys. Dan aku nggak nyesel banget ke Morula. Oke, obat apa aja sih yang aku pakai di IVF ini? Di sini obatnya banyak banget guys, banyak banget. Bisa baca nggak kalian? Banyak banget obatnya. Ada Krinon itu setelah embryo transfer dimasukkan ke dalam vagina, itu malam harinya. Itu kalau nggak salah isinya itu progesteron 1250 gram. Kalau siangnya ada lagi kayak kapsul gitu, namanya Ultrogestran. Itu di pagi sama di siang itu aku masukin juga ke dalam vagina. Jadi malamnya Krinon. Lalu yang sakit itu Levenok guys, perutku sampai biru-biru, nanti kalian lihat di sini. Itu setiap hari aku harus suntik di perut. Terus hidroksiprogesteron ini setiap seminggu sekali aku suntik. Untuk harganya sendiri ini yang paling mahal itu Levenok ya. Dulu aku beli Levenok, pokoknya yang paling mahal itu Levenok sama Ovidrel. Ovidrel itu sekali satu suntikan itu isinya harganya 1 jutaan, dan itu bisa dipakai buat 3 kali suntik. Yang mahal itu yang Ovidrel itu. Ovidrel itu apa sih? Ovidrel itu pengencer darah, karena kehamilan itu rawan dengan adanya pengentalan darah. Itu mengakibatkan bisa terjadinya keguguran juga. Lalu setelah tes PGT-A udah selesai nggak? Enggak. Kalian harus datang lagi ke rumah sakit Bunda yang di seberangnya. Kalian harus ketemu dengan dokter genetik untuk membacakan hasil PGT-A-nya. Jadi dokter akan menyarankan lebih detail lagi untuk pergi ke rumah sakit untuk bertemu dengan ahli genetiknya. Berapa biayanya? Oke, totalnya aku ketemu dengan dokter genetik itu 1.147 juta, ya kan? Jadi untuk bacain hasilnya itu 500.000, untuk konsultasi sama dokternya 500.000, dan sisanya itu administrasi fee-nya ya guys. Jadi ya kurang lebih seperti itu guys. Kalau kalian mau nanya-nanya lebih detail, kalian bisa follow Instagram aku, kalian bisa DM aku. Aku akan senang hati untuk menjawab apapun keresahan kalian, karena aku pernah merasakan di posisi kalian yang sampai saat ini belum mendapatkan 2 garis. Aku berdoa semoga kalian di sana segera mendapatkan baby, segera hamil, merasakan kehamilan, nikmatnya mual-mual.
Nggak, jangan deh, jangan mula-mula, kasihan. Oke guys, thank you very much for watching. Sampai ketemu lagi. Semoga yang lagi hamil lancar-lancar sampai melahirkan, dan yang lagi siap-siap untuk melahirkan semoga kelahirannya lancar, sehat ibu dan anaknya, amin. Sampai jumpa di lain kesempatan. Bye.